Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali lagi ini di materi bagaimana cara mudah ya. Cara mudah mengerjakan manajerial khususnya yang bab integritas ini part 3. Part 3 ini adalah level 4 dan 5 ya dari kisi-kisi Menpan RB. Nah, ini adalah kisi-kisi dari Menpan RB-nya yang kompetensi manajerial ada 8 ya. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Di video kali ini kita akan membahas fokus di integritas. Nanti teman-teman juga bisa tonton ya di video kerjasama, komunikasi, dan lain-lainnya. Ini masuk di level 4 dan level 5 ya. Yang level 4 ini mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Indikatornya menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai. Jadi bagaimana di semua pemangku kerja itu patuh terhadap nilai, mendukung dan menerapkan prinsip ya, prinsip moral dan juga mempertahankan tingkat standar keadilan. Dan yang terakhir adalah di integritas itu kita harus menjadi role model ya. Oke, saya akan kupas sedikit definisi integritas. Integritas menurut Menpan RB di ini ya, konsisten berperilaku. Jadi integritas itu konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi. Dan jujur dalam hubungan dengan manajemen. Jadi jujur dengan manajemen, jujur dengan rekan kerja, jujur dengan bawahan langsung, jujur dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan budaya etika tinggi ya, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan beserta resiko yang menyertainya. Singkatnya, integritas itu adalah jujur. Jadi jujur terhadap sistem ya, manajemen, jujur terhadap rekan, baik itu atasan ataupun bawahan. Yang kedua, integritas itu adalah taat terhadap aturan. Jadi kalau aturannya pulang jam 4 ya jangan dulu pulang sebelum jam 4. Kalau aturannya masuk jam 7 ya masuk jam 7. Kalau jam kerja ya tetap bekerja dan lain sebagainya. Dan tidak korupsi. Oke, kita langsung saja contoh soal manajerial level 4 dan 5 ya. Nomor 1, Andi dipromosikan sebagai pemimpin di sebuah instansi Anda. Suatu hari, Anda diundang acara resepsi pernikahan oleh saudara Anda di Jakarta. Karena perjalanan yang sangat jauh, Anda akhirnya baru sampai rumah Senin dini hari. Dan hari itu Anda sangat lelah. Anda baru ingat bahwa Senin ini di kantor ada acara rapat penting yang harus Anda pimpin jam 8. Nah, jadi konteksnya di sini Anda adalah pimpinan, ini posisinya. Dan karena habis perjalanan jauh dan baru sampai Senin dini hari, tapi jam 8 harus sudah memimpin rapat. Bagaimana sikap Anda? Anda sangat lelah padahal. A. Hadir agak telat sedikit karena butuh istirahat baru pulang dari Jakarta. Ya nggak apa-apa ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa soal-soal manajerial ini grading ya. Jadi skornya nanti 1 sampai 4. Ya, jadi A, B, C, D, E, A, B, C, D ini ya. Terus hadir tepat waktu. Setelah itu Anda meminta bawahan Anda untuk memimpin rapat karena Anda ingin istirahat dulu di kantor. Ya, ada juga tipe orang yang seperti ini. C. Hadir seperti biasa dan tetap memimpin rapat seperti biasanya. Oke, sesekali datang telat karena Anda dikenal orang yang rajin. Nah, di level 4 dan level 5 ini kita menjadi role model ya. Jadi walaupun kita habis kelelahan, capek,
kita pulang dari Jakarta, tetapi kita tetap menunjukkan integritas, yaitu dalam hal ini sesekali datang telat, ini bukan poin tertinggi ya. Hadir agak telat sedikit juga sama ya. Hadir tepat waktu. Setelah itu Anda meminta bawahan Anda untuk memimpin rapat karena Anda ingin istirahat dulu di ruang kantor. Oke lah ya, hadirnya masih tepat waktu. Berarti ini poin tertingginya antara B dan C ya. Apakah hadir tepat waktu setelah itu didelegasikan ke bawahan atau hadir seperti biasa dan tetap memimpin rapat seperti biasanya. Berarti ini choice tertingginya ada di C ya. Ini 5, ini 4. Jadi Anda walaupun pimpinan tidak egois, tidak mentang-mentang udah saya ini aja. Nah, itu melanggar integritas, tapi tetap Anda menjadi role model ya. Bisa memanage waktu dengan baik. Ini contoh soal level 4 dari kisi-kisi Menpan. Nomor 2, Anda diberi tugas oleh atasan untuk membeli peralatan kantor dengan nominal belanja yang cukup besar di tempat yang lumayan jauh. Setelah selesai mengerjakan tugas tersebut, ada sisa uang 200.000. Uang itu adalah potongan harga dari penjual karena Anda sudah belanja dengan nominal cukup besar. Sikap Anda. Nah, jadi Anda disuruh atasan untuk membelanjakan mungkin alat tulis kantor dan sebagainya yang lumayan besar dan tempatnya lumayan jauh. Ada sisa 200.000 itu diberi oleh penjual ya, diskon, potongan harga. Apa yang Anda lakukan? A. Saya pakai saja sisa uang tersebut karena uang itu diskon dari penjual dan tidak ada hubungannya dengan kantor. Ya masuk akal. Saya laporkan ke atasan saya bahwa tadi diberi potongan harga oleh penjual dan uang itu sudah habis saya pakai. Nah, ini bilang ke atasan bahwa dapat diskon tapi uangnya langsung dipakai sama dia. Oke juga, saya laporkan ke atasan sambil meminta izin agar uangnya buat saya. Oke, saya laporkan ke atasan bahwa tadi diberi potongan harga oleh penjual dan menyerahkan semua keputusan ke atasan. Oke, kita eliminasi satu-satu ya. Seperti biasanya bahwa di integritas ini kita ingat jujur baik itu dengan pimpinan, atasan ataupun dengan manajemen dan sistem ya. Nah, saya pakai saja uang tersebut walaupun ini diskon tetapi tetap karena kita membelanjakan uang kantor ya tetap dong ada hubungan. Kan kalau kita nggak membelanjakan belanjaan kantor nggak dapat diskon. Saya laporkan ke atasan tapi uangnya habis, ini poinnya berarti di bawah ya. Nah, ini poin urutannya terbesarnya begini. 4, 3, nah ini ya. Jadi saya laporkan ke atasan bahwa tadi dan menyerahkan semua keputusannya. Apakah uang itu nanti buat saya ya monggo, ataupun nanti buat kantor dengan keputusan yang lain-lain tetap dilaporkan dan diserahkan keputusannya ke atasan. Seperti itu ya di level 4 dan 5 ini ya. Itu dari kisi-kisi Menpan RB. Nah, nomor 3 ini adalah FR ya. FR tadi bimbingan saya ada yang baru tes hari Kamis ya, 8 Desember kemarin ya. Yang saya bimbing itu ada 11 orang ya yang kemarin tes ya hari Kamis dan Jumat. Itu alhamdulillah ya 100% ya. 100% bimbingan kami lulus ya. Nah, jadi selain kami membuat konten-konten video-video pembahasan soal bagi teman-teman yang mau bimbingan, boleh ada ya, itu lebih intens, lebih ini dengan biaya yang terjangkau. Atau teman-teman mau mengikuti di YouTube saja, silahkan ya. Ini juga akan dibahas semuanya. Anda dipercaya menjadi pemimpin di kelompok Anda. Pada saat rapat penting, ada 2 usulan yang sama-sama bagus. Ini sama-sama bagus ya. Dan sama-sama visioner dari anggota Anda. Sikap Anda sebagai pemimpin. Jadi ada ketika rapat, ada 2 usulan ya. Nah, pada saat rapat nih, ada 2 usulan dari 2 anggota, usulannya sama-sama bagus. Ini keluar ya di CPNS tahun ini ya 2022 menjelang 2023 ini. A. Saya akan memilih usulan dan orang yang dekat dengan saya karena dua-duanya bagus.
yang A ini pilih yang dekat sama saya, kan sama-sama bagus ini. Saya memilih usulan yang dekat dengan saya saja, yang A ini. Atau yang B, saya akan menyerahkan keputusan terbaik kepada anggota. Yang B ini dikembalikan ke gimana anggota? Apakah bagaimana nih usulan dari dua usul ini? Nah, atau yang C, melakukan analisis SWOT bersama anggota sebagai pertimbangan membuat keputusan. Ini juga oke ya. Akan meminta waktu untuk mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Ini meminta waktu ini berarti ini ya, menunda-nunda pekerjaan dan juga tidak efektif malah ya. Berarti ini bukan choice tertinggi. Ini juga saya akan menyerahkan keputusan terbaik kepada anggota. Ini juga bukan maksimal ya. Karena berarti keterlibatannya kurang. Ini juga milih yang terdekat. Ini alasannya alasan kedekatan. Choice terbaiknya yang C ya, melakukan analisis SWOT. Jadi dipilah mana strength-nya, kekuatannya, mana weakness-nya, mana opportunity-nya, dan mana treatment-nya bareng-bareng bersama anggota sebagai pertimbangan membuat atusan. Berarti ini benar-benar yang profesional ya. Ini choice terbaiknya adalah yang Charlie ya. Ini poinnya 4 poin tinggi ya. Ini di YouTube kami teman-teman bisa nonton berurutan ya, dari mulai kisi-kisi yang tadi sudah saya sampaikan dari Menpan RB. Ini integritas ada 3 part, kerjasama juga sama ya, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3. Ini nanti jumlah soalnya 24 ya. 24. Ini sesuai dengan soal manajerial itu ada 25 nantinya ya. 25 itu diambil dari kisi-kisi ini. Jadi teman-teman soalnya tidak akan lepas keluar dari sini. Dan semua bimbingan saya 100% lulus ya, yang P3K dari psikologi ini ya, psikologi di kesehatan ya, psikologi kesehatan di puskesmas ya. Ini yang manajerial sosiokulturalnya. Dan teman-teman juga sangat beruntung, katanya sudah selesai semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institut CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institut untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institut untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institut. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institut, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah, saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syahdur Jati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB.
Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran, terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu per satu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.